Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, alhamdulillah, puji dan syukur, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan kita pada siang hari ini. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka sosialisasi rumah belajar sebagai tugas dari peserta pembatik level 4 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Baiklah bapak-bapak ibu sekalian, tidak memperpanjang waktu, kami perkenalkan di sini bahwa rumah belajar merupakan, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian sudah pernah melihat atau mendengar ada seperti ruang guru, seperti bimbel online dan tempat pembelajaran online lainnya. Ini rumah belajar adalah sebuah produk dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyediakan yang merupakan sebuah portal atau website belajar gratis. Jadi siapapun bisa mengakses secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian setiap orang atau siapapun bisa memanfaatkan seluruh fitur yang ada di dalam rumah belajar tanpa dikenai hak cipta. Jadi bebas kita gunakan, bebas diduplikasi, ataupun bebas diperbanyak sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi fitur rumah belajar ini bisa dimanfaatkan oleh tiga bagian besar. Yang pertama masyarakat umum, kemudian guru, dan peserta didik. Baiklah bapak-bapak ibu sekalian, portal rumah belajar itu alamatnya di Kemendik belajar.go. Jadi seperti ini penampakan rumah belajar. Rumah belajar memiliki 4 fitur utama. Yang pertama sumber belajar. Jadi sumber belajar ini seluruh bahan-bahan pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Mulai dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SMA atau SMK. Jadi contohnya, kemudian ada juga fitur kelas maya. Kelas maya merupakan kelas digital yang kita bisa manfaatkan. Jadi kalau ini bisa dipakai untuk misalnya pembuatan kelas menghadapi masa pandemi seperti sekarang. Jadi kita sebagai sekolah bisa membuat kelas-kelas maya atau kelas-kelas yang diperuntukkan oleh bagi para siswa kita. Kemudian laboratorium maya adalah sebuah tempat untuk melakukan percobaan persis seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan percobaan di laboratorium. Ini digunakan untuk tingkat SMP ataupun tingkat SMA atau SMK. Kemudian ada bank soal. Bank soal adalah kumpulan dari soal-soal yang dibuat oleh guru-guru se-Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa kita manfaatkan. Misalnya ada kegiatan ujian tengah semester, ada kegiatan ulangan harian. Jadi soal-soal ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita pakai secara gratis. Mulai dari seluruh jenjang atau seluruh mata pelajaran. Kemudian ada juga fitur. Fitur selain itu ada fitur pendukung, peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan edugame. Peta budaya ini contohnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah contoh dari fitur peta budaya. Jadi dengan menampilkan ini di sistem pembelajaran, bagi yang belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia akan lebih menarik. Contohnya seperti ini, kita klik di Aceh, maka akan ditampilkan nanti, kebetulan ini jaringan tidak bagus.
ketika kita klik daerah Aceh, maka seluruh budaya yang ada di Aceh itu akan ditampilkan. Begitu juga dengan daerah-daerah lainnya. Ini contoh konten pada fitur budaya. Kemudian ada fitur buku sekolah elektronik. Ini buku sekolah ya seperti ini bentuknya. Kita bisa mendownload secara gratis dan bisa kita duplikasi ataupun diperbanyak. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Ini seperti wahana jelajah yang mungkin sebagian kita sudah mengetahui, di Google ada. Ini fitur yang berguna untuk menampilkan kepada para siswa tentang bagaimana bentuk angkasa. Jadi seperti ini bentuknya. Ini kalau di SD mungkin dipelajari pada kelas 6, Pak ya. Misalnya contoh, kita ingin melihat bagaimana bentuk Merkurius, kita cukup mengklik bagian Merkurius, maka kita akan dibawa ke dalam bentuk nyata dari Merkurius, dari matahari. Kemudian bisa kita berbesar dengan men-scroll atau menekan tambah. Seperti inilah kira-kira bentuk dari matahari. Kemudian ketika kita ingin melihat Uranus, Saturnus misalnya seperti ini, maka kita akan dibawa ke bagian yang menggambarkan Saturnus. Jadi ini wahana jelajah angkasa. Kemudian ada juga karya bahasa dan sastra. Ini adalah kumpulan dari karya para guru. Jadi kita bisa guru yang ada di Indonesia, siapapun dia bisa memuat atau memposting karyanya di bagian seperti ini. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini adalah sebuah situs tempat pendaftaran bagi pembatik atau peserta pembelajaran berbasis TIK yang terkoneksi langsung dengan SIM PKB. Jadi apapun kegiatan kita dalam PKP ini, maka dia akan otomatis masuk ke dalam sistem SIM PKB kita masing-masing. Jadi seperti ini, seperti kegiatan pembatik ini, maka di bagian PKP inilah tempat pendaftarannya. Kemudian selanjutnya EduGame. EduGame ini adalah sebuah bagian yang berisi